Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas cara mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash. Nah, buat kalian yang baru pertama kali akan menggunakan aplikasi EasyCash ini, silakan simak video ini sampai selesai, supaya kalian bisa mempertimbangkan apakah akan lanjut menggunakan aplikasi ini atau tidak. Oke, kita lanjut. Aplikasi ini menawarkan limit pinjaman yang sangat besar, yaitu hingga 100 juta rupiah, teman-teman. Dengan penawaran bunganya yaitu mulai dari 0,3% per hari dan cicilannya itu mulai dari 1 hingga 12 bulan. Nah, dengan penawaran yang cukup menarik ini, tentu saja jika kita sedang dalam situasi yang mendesak, kita akan langsung tertarik, teman-teman. Tapi sebelum kita memutuskan mengajukan pinjaman di aplikasi ini, tentu saja kita harus mengetahui legalitasnya terlebih dahulu. Nah, khusus yang belum tahu, aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi pinjol yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi, secara legalitasnya, aplikasi ini sangat aman untuk digunakan. Dan karena ini adalah pinjol legal OJK, tentu saja data yang akan kita gunakan pun harus benar-benar data yang bersih, teman-teman. Jadi, sebisa mungkin tidak ada riwayat lat bayar ataupun galbay di pinjol lain. Karena hal itu akan berdampak besar, dengan kata lain, pinjaman kita akan langsung ditolak. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses pengajuannya. Untuk proses pengajuan di aplikasi ini sangat mudah, tidak jauh beda dengan pinjol yang lainnya. Yaitu step pertama, silahkan kalian cek limit terlebih dahulu. Pada bagian pertama ini, kita harus mengupload dokumen KTP tampak bagian depan. Lanjut di bagian kedua, kita harus melakukan verifikasi wajah. Dan saat verifikasi wajah ini, pastikan jangan memakai kacamata dan hindari tempat yang pencahayaannya kurang bagus. Oke, setelah verifikasi wajah berhasil, di sini kita akan langsung diarahkan ke pengisian informasi rekening bank. Nah, salah satu keunggulan di aplikasi ini, untuk pencairannya kita bisa gunakan e-wallet teman-teman, yaitu ShopeePay, Dana, ataupun OPPO. Nah, jika kita tidak memiliki bank konvensional seperti BRI, BCA, ataupun Mandiri, di sini kita bisa menggunakan e-wallet tadi. Nah, contohnya saya akan menggunakan e-wallet seperti ini. Dan pastikan nomor e-walletnya itu sudah sesuai dengan nama yang ada di KTP, teman-teman. Tinggal kita pilih aja e-wallet yang akan kita gunakan. Di sini saya contohkan akan menggunakan Dana. Kemudian nantinya untuk nomor e-wallet yang ada di bagian bawah ini akan terisi otomatis sesuai dengan nomor yang kita inputkan saat pendaftaran. Oke, di step selanjutnya, di sini kita harus mengisi informasi dasar seperti kota tempat tinggal, alamat domisili, email, status kepemilikan rumah, pendidikan, status pernikahan. Selain itu, di sini juga kita harus mengisi informasi kontak darurat, teman-teman. Nah, di bagian berikutnya lagi, kita harus mengisi informasi pekerjaan yang meliputi bidang pekerjaan, lama bekerja, sumber penghasilan, tanggal menerima penghasilan, selanjutnya penghasilan per bulan, tujuan pinjaman, dan masih banyak yang lainnya, teman-teman. Oke, jika semua informasi sudah terlengkapi, di sini kita akan langsung masuk pada tahap peninjauan. Nah, kalau misalkan kita sudah lolos peninjauan, maka kita akan langsung mendapatkan limit dan tenor seperti ini, teman-teman. Untuk limit yang saya dapatkan sebesar Rp1.500.000 dan untuk tenor pinjamannya yaitu dimulai dari 4 kali hingga 8 kali cicilan dikali 15 hari. Jadi satu periodenya itu hanya 15 hari, teman-teman. Dan untuk pinjaman Rp1.500.000 ini, dana yang akan kita terima yaitu jumlahnya full sebesar Rp1.500.000. Nah, untuk pembayaran setiap periodenya yaitu rata sebesar Rp255.000. Itu artinya selama 1 bulan kurang lebih kita harus membayar sebesar Rp600.000, teman-teman. Karena dalam 1 bulan itu ada 2 periode yang harus kita bayar. Nah, itu tadi satu periodenya tidak full 1 bulan, melainkan hanya 15 hari. Nah, oke teman-teman, jika sudah seperti ini, sekarang bisa kita lanjutkan dengan memilih ajukan sekarang. Selanjutnya, klik setuju dan lanjutkan. Nah, setelah diklik ajukan, di sini untuk pengajuan kita sedang diproses dan proses ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, peninjauan, persiapan dana cair, sedang dicairkan, dan pencairan sukses. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.